Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita kembali untuk membahas kitab Al-Furqan. Dan kita masih berbicara atau masih membahas tentang kisah Luqman. Kisah Luqman yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam surat Luqman. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayatnya dan memahami isinya masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari isinya, mempelajari maknanya, masuk dalam apa yang disabdakan oleh beliau dalam hadis tadi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam kesempatan yang lalu kita bahas tentang faedah yang pertama dari kisah Luqman, yakni hikmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja orang yang Allah kehendaki. Allah berfirman di surat Luqman ayat yang ke-12, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata." Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan al-hikmah kepada Luqman. Kami telah menganugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah sebagaimana yang sudah dibacakan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Islam di sini, adalah al-qaulul munasib li syakhsil munasib fil waqtil munasibi bil miqdaril munasib wal uslubil munasib. Al-qaulul munasib, perkataan yang munasib, ucapan yang sesuai, yang pas, li syakhsil munasib, kepada seseorang yang pas, yang cocok untuk perkataan ini. Bil waqtil munasib, di waktu yang pas. Bil miqdaril munasib, dengan kadar yang cocok, kadar yang pas, yang sesuai, yang munasib. Wal uslubil munasib, dan dengan uslub, metode yang munasib. Ini arti daripada hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Luqman al-Hakim, ikhwan yang Allah muliakan, adalah seorang manusia yang dipandang biasa saja oleh manusia yang lain.
bahkan penggembala kambing. Tapi beliau subhanallah, Allah angkat derajatnya karena Allah berikan al-hikmah. Di kitab ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Ad-Durr al-Mansur, ada seorang laki-laki yang melewati Luqman. Ya. Kemudian manusia berada di sisi Luqman, berkumpul untuk mengambil hikmahnya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Luqmanul Hakim. Karena laki-laki ini tahu bahwa Luqman al-Hakim penggembala kambing. Ya. Laki-laki ini berkata, "Alasta abda bani fulan?" Bukankah engkau budaknya Bani Fulan? Jadi seorang budak. Kemudian Luqman berkata, "Bala." Iya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Alasta alladhi kunta tar'a inda jabal kadza?" Bukankah engkaulah yang menggembala di gunung ini? Kemudian Luqman berkata, "Bala." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Famal ladzi balaqa bika ma ara?" Apa yang membuat engkau menduduki derajat seperti ini? Kemudian beliau menjawab, "Taqwallah wa sidqul hadis wa ada'ul amanah wa tulus sukuti amma la ya'nini." Dengan bertakwa kepada Allah, jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, dan diam. Tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Tidak berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat bagi diriku. Nah, dengan ini Luqman disebut dengan Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Dengan ini beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah. Ikhwah yang Allah muliakan, ini faedah yang pertama, al-hikmatu fadlullah yu'tihi man yasha. Hikmah itu adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pada pertemuan yang lalu pula Ana sudah menyebutkan tentang hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, suka melakukan perbuatan maksiat, berzina. Dia minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berbicara dengan hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apakah ibumu suka? Apakah perbuatan zina itu suka dilakukan terhadap ibumu? Dia bilang tidak. Apakah suka kepada putrimu? Dia bilang tidak. Ya. Apakah suka kepada saudarimu? Dia bilang tidak. Apakah suka kepada pamanmu dari pihak ayah? Bibimu, maaf ya. Dia bilang tidak. Bibimu dari pihak ibu? Dia juga bilang tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, kemudian sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Hilang. Ya. Apa yang dirasa oleh anak muda tadi. Ini hikmah. Ini hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW semua mengandung hikmah. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan hikmah, kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Contoh berikutnya yang ingin saya bacakan adalah yang kedua, tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik, di mana Rasulullah SAW melarang sahabat membunuhnya. Dan ini juga hikmah. Ya. Hadis yang kita bacakan, hadisnya sahih. An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, "Lama hasala syijarun baina rajulin minal muhajirin wa rajulin minal ansar, wa nada kullu wahidin minhuma jama'atah. Qala Ibn Salul, aqad tada'u alaina la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna la'azzu minha al-adhal." Ketika terjadi perselisihan antara seorang dari kalangan muhajirin dan seorang dari kalangan ansar,
Kemudian setiap satu dari orang tersebut memanggil jamaahnya. Kemudian Ibnu Salul berkata, apakah dia telah memanggil kami? Apabila kami pulang ke Madinah, niscaya orang yang paling mulia akan mengusir orang yang hina. Maksudnya, yang mulia itu dia. Yang hina adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan yang kufur. Perkataan yang mungkar. Faqala Umar radhiyallahu an berkata, "Ala naqtulu ya Rasulullah hadzal khabith?" Tidakkah kita bunuh khabith ini wahai Rasulullah? Tidakkah kita bunuh Ibnu Salul ini? Ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yatahaddatsu an-nas annahu kana yaqtulu ashabah." Rasul melarang tidak. Supaya manusia tidak berbicara bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan para sahabat atau Umar bin Khattab membunuh Ibnu Salul karena apa, ikhwan? Karena khawatir manusia ngomong tidak benar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini mudaratnya lebih besar lagi. Ya. Dan inilah hikmah. Hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya manusia ngomong, oh Nabi Muhammad bunuh sahabatnya nih, ini akan menghalangi manusia masuk apa? Islam. Nanti mereka bilang, ngapain kami masuk Islam? Nanti dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ikhwah. Padahal perkataan Ibnu Salul ini perkataan yang sangat-sangat mungkar. Tapi Nabi Muhammad SAW menahan diri dan melarang sahabat beliau membunuh Ibnu Salul ini. Za'im munafiqin, kepalanya kaum munafikin, pemimpinnya kaum munafiqin. Contoh yang ketiga, hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi tahun berapa, ikhwah? Siapa yang tahu? Ya? Tahun 6 Hijriyah. Tahun 6 Hijriyah. Nabi SAW ingin melaksanakan umrah. Umrah yang pertama. Tahun 6 Hijriyah. Dan Nabi SAW melakukan umrah 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, kemudian umrah langsung bersama haji wada. Tahun keberapa? Ke-10. Dan antum bisa lihat, ikhwani fillah, subhanallah, ada hikmah yang sangat banyak, yang sangat besar di perjanjian Hudaybiyah. Dan faedahnya sangat besar. Di saat itu, ikhwani fillah, kaum muslimin sedikit. Nabi SAW dari Madinah itu sekitar 2.500 atau 2.000-an lah. Sahabat Nabi SAW ingin umrah. Ya. Dan jumlah kaum muslimin sedikit atau banyak waktu itu? Sedikit. Ya. Tapi masa nggak aman tuh. Bisa terjadi perang sesekali. Ya. Nah, di tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad SAW berangkat untuk menunaikan ibadah umrah bersama para sahabat. Tidak ada persiapan perang. Paling pakai senjata, paling pisau untuk hal-hal yang ringan. Enggak untuk perang. Kalau perang persenjataan lengkap, siap. Ya. Berangkat pakai baju kain ihram dari Dzulhulaifah. Dari Dzulhulaifah ke Mekah untuk umrah. Tapi di Hudaybiyah dihadang. Kemudian terjadilah namanya Sulh Hudaybiyah. Ya. Dan antum bisa baca di Sahih Bukhari, panjang hadisnya. Nah, ini ana di sini sebutkan, ana akan membacakan hadisnya, tapi tidak semuanya. Hikmatuhu sallallahu alaihi wasallam fi Sulh Hudaybiyah. Ketika Suhail bin Amr ini utusan dari Quraisy, namanya Suhail ibnu Amr.
Suhail ini isim tasghir dari kata sahal. Sahal itu mudah. Kalau Suhail tasghir ya. Artinya misalkan kitab, berarti ini kitab. Kalau Kutaib, kitab kecil. Kalau Suhail Sahal kecil. Ya, Abu Suhail, Abu Sahal. Baik. Lama asara Suhail ibn Amr mandub Quraisy inda kitabati aqdi sulh bil Hudaybiyah ala an yatanazal an-nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam an ba'd al-umur wafaqa sallallahu alaihi wasallam ala ma asara alaihi hatta la tafshal mufawadat as-sulh. Jadi ceritanya Suhail bin Amr itu ikhwan fillah itu terus ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanazal. Yatanazal ini apa? Menggugurkan sebagian haknya, ya, atau mengalah istilahnya. Kalau sini mengalah untuk sebagian hal, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyetujuinya. Walaupun sahabat itu merasa aneh, merasa heran. Dan sahabat bisa saja itu melakukan sesuatu apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Ya. Nah, jadi ketika Suhail bin Amr utusan Quraisy datang menemui Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW optimis. Nabi SAW berkata, laqad sahula lakum min amrikum. Laqad sahula lakum min amrikum. Yang datang ini Suhail. Namanya Suhail itu artinya mudah. Nabi SAW berkata apa? Perkara kalian akan mudah. Ya. Faja'a Suhail bin Amr faqal hati uktub bainana wa bainakum kitabah. Berikan. Tulislah antara kita dan kalian perjanjian kitab. Ya, dalam tulisan, dalam kitab. Pada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil katib. Katib ini kalau kita sekarang apa? Yang nulis sekretaris, natulen. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Suruh nulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata apa? Amma ar-Rahman fa wallahi ma adri ma huwa walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktub. Wa qala al-muslimun wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismika Allahumma. Subhanallah. Ini Nabi SAW ketika nyuruh notulen berkata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, adapun lafaz Ar-Rahman, kami enggak tahu apa itu. Mereka mengingkari lafaz Ar-Rahman. Ya. Walakin akan tetapi tulislah Bismikallahumma sebagaimana engkau tulis. Sebagaimana engkau tulis yang pernah engkau tulis. Kemudian kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW berkata apa ikhwan? Mereka berkata, wallah, demi Allah, la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kita tidak akan menulis kecuali dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin tidak mau menurunkan ininya, keinginannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, uktub bismikallahumma. Tulislah bismikallahumma. Subhanallah. Nabi yatanazal. Ya, ini hikmah tidak ikhwan? Hikmah. Ngalah. Para sahabat lihat aneh kan? Dan dari sini kita mengetahui bahwa ngalah itu tidak mesti kalah. Jangan diartikan ngalah itu apa? Kalah. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah." Ya, inilah sesuatu yang telah ditentukan oleh Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan demikian. Suhail berkata apa? Wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadna
sadadnaka 'anil baiti wala qatalnaka walakin uktub Muhammad ibnu Abdullah. Subhanallah. Ya. Kata Suhail, demi Allah, seandainya kita tahu engkau itu Rasulullah, engkau itu utusan Allah, kita tidak mungkin menghalangi engkau dari Baitullah dan tidak memerangi engkau. Walakin akan tetapi, tulislah Muhammad ibnu Abdullah. Jadi Rasulullahnya tidak ditulis. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi inni la Rasulullah wa in kadzdzabtumuni." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah walaupun kalian mendustakanku. Uktub Muhammad ibnu Abdullah. Tulislah Muhammad ibnu Abdullah. Jadi tulis Muhammad bin Abdullah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala an tukhallu bainana wa bainal baiti fanatufu bih." Hendaknya kau biarkan kami ya dengan Baitullah dan kita tawaf. Gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk masuk ke Baitullah dan tawaf. Faqala Suhail berkata, "Wallahi la tatahaddatsul Arabu anna ukhidna duqtatan walakin dzalika minal 'amil muqbil." Subhanallah. Kata Suhail, demi Allah, supaya, artinya Suhail tidak bisa, kata Suhail ya, tidak bisa. Kenapa? Supaya kaum Arab tidak mengira kami direbut secara paksa. Ukhidna duqtatan. Walakin, akan tetapi, umrahnya di tahun depan. Tawafnya di tahun depan maksudnya. Masuk ke tanah suci, ke Baitullah, dan tawaf, ya, itu tahun depan. Gimana ya kan? Nabi SAW sudah pakai ihram. Para sahabat ribuan tadi, tapi jumlahnya sekitar 2.000-an, kurang lebih, sudah siap untuk apa? Untuk melakukan tawaf. Ya. Dan fakataba, ditulis sama Nabi SAW. Mengalah Nabi SAW. Faqala Suhail berkata, "Wa ala annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinik illa radattahu ilaina." Ini di antara isi perjanjian Hudaybiyah. Secara kasat mata, kalau kita baca sepintas, merugikan kaum muslimin. Kata Suhail, perjanjiannya adalah di antaranya, kalau ada seseorang, ya, kalau ada seseorang datang kepada engkau dari kami, walaupun dia itu beragama di atas agamamu, maka wajib kau kembalikan kepada kami. Nah, itu. Ini di antara isi apa? Isi perjanjiannya. Ya, dan dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan hadisnya panjang di Sahih Bukhari, tapi asik baca itu. Ya. Jadi fakarihal mu'minuna dzalika wamta'adu minhu wa aba Suhail illa dzalika fakatabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Kaum muslimin, kaum mukminun, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak menyukai perjanjian ini. Isinya, ya. Tetapi Suhail tetap ya enggan, melainkan sesuai dengan apa yang dia dan kaum Quraisy inginkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui. Kemudian mengadakan perjanjian. Ya. Dan isinya diantaranya genjatan senjata selama 10 tahun. Disetujui. Masya Allah, ikhwan. Di tahun itu juga, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahallul. Ya, di saat itu, setelah itu. Dan para sahabat juga bertahallul setelah itu. Awalnya tidak mau, karena para sahabat masih belum yakin. Ya.
Sampai salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul sedih, memerintahkan untuk tahallul langsung, nggak mau para sahabat. Kemudian salah satu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencontohkan langsung nyukur kepalanya, dan para sahabat ketika melihat itu langsung mereka berlomba-lomba untuk tahallul. Nah, kemudian di tahun depannya, di tahun ke-7 Hijriah, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umrah, namanya Umratul Qadha, dan ini pun cuma 3 hari, diizinkan cuma 3 hari, subhanallah. Ya, diizinkan cuma 3 hari. Kemudian, subhanallah, mereka, ikhwani fillah, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Cuma sekitar 2 tahunan saja. Ya, 2 tahun lebih. Kenapa? Dengan keadaan aman, kondisi tidak perang, apa yang terjadi? Kebaikan turun kepada kaum muslimin. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Melihat dakwahnya Nabi, melihat dakwahnya para sahabat Rasulullah SAW, melihat akhlak mereka yang terpuji, yang baik, fitrahnya mereka nerima, dan berbondong-bondong orang masuk Islam. Subhanallah. Ya. Orang kufar Quraisy tidak suka tuh. Akhirnya mereka merobek perjanjian. Tidak lama tuh. Ya. Dan karena mereka merobek perjanjian, membatalkan perjanjian sepihak, ya tentunya sudah batal perjanjiannya. Maka di tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama berapa para sahabat, ya kan? 10.000 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk membuka kota Mekah. Hingga terjadi Fathu Mekah di tahun berapa? 8 Hijriah. Fathu Mekah. 10.000 sahabat. Awalnya cuma 2.000-an. Dalam waktu yang cuma 2 tahun, ribuan orang masuk Islam. Padahal di Mekah itu berapa tahun Nabi berdakwah? 13 tahun. Ya kan? Umur 40 tahun. Ya. Sampai 53. Kemudian di Madinah baru 2 tahun. Baru 6 tahun. Dari 6 tahun itu masih sedikit yang masuk Islam, 6 tahun itu. Ya. Dalam 2 tahun itu banyak yang masuk Islam. Ini rahasianya keamanan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, orang-orang kufar, musuh-musuh Islam tidak suka dengan keamanan. Berusaha terus ingin membuat bagaimana negeri-negeri Islam dan kaum muslimin tidak aman. Ini harus dipahami oleh kita. Ya. Ketika tidak aman, terjadi apa? Orang benci sama Islam dan seterusnya. Tapi ketika aman, dakwah Islam akan apa? Menyebar. Makanya wajib bagi kita untuk menjaga apa? Keamanan. Ya. Maka dibuat kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, dibiayai oleh musuh-musuh Islam untuk membuat kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin sendiri. Lewat orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin, di antara takfiriyun. Takfiriyun orang-orang bodoh. Ya. Enggak pernah ngaji atau enggak belajar agama dengan benar, tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ngebom sana, ngebom sini, membuat kaum muslimin tidak aman dan membuka negeri-negeri kufar memasuki negeri kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin lewat pintu ini. Ya. Oleh karena itu kita harus tahu. Ya. Dan tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah ngebom, ya, kemudian mengkafirkan kaum muslimin. Ada itu Khawarij. Dan inilah sebabnya, ikhwan fillah, orang-orang kufar ingin terus membuat kaum muslimin dalam apa? Dalam keadaan tidak aman. Wajib bagi kita untuk menjaga keamanan. Dan terus belajar. Dan terus berdakwah.
Ya, dan tidak boleh putus asa. Walaupun dakwah itu suaranya jauh kalah dengan kemaksiatan. Suara dakwah senyap, sepi. Suara kemaksiatan, suara kemungkaran, liberal, suara-suara yang menyimpang, Masya Allah, besar di mana-mana. Ya. Suara-suara yang mendangkalkan akidah kaum muslimin dimudahkan. Media-media dikuasai sama mereka dan seterusnya. Tapi tidak boleh putus asa untuk mendakwahkan Islam yang hak. Ya. Kembali kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah. Nah, di tahun ke-8 Hijriah berbondong-bondong kaum muslimin berbondong-bondong kaum manusia masuk Islam setelah Fatu Mekah. Ya. Jadi Nabi SAW masuk ke kota Mekah di tahun 8 Hijriah, membuka kota Mekah, masuk pakai tunggangannya dan menunduk. Tidak sombong. Ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan raja-raja yang menguasai negeri-negeri, membuka negeri-negeri, menjajah negeri-negeri yang lain dengan sombong. Ya, tapi Nabi SAW tidak demikian. Nah, kemudian setelah itu terjadi peperangan di Taif, ya. Kemudian Nabi pulang lewat Ji'ranah dan umrah di situ. Lewat umrah. Itu umrah yang keberapa? Ketiga. Di tahun 9 Hijriah Nabi Muhammad SAW tidak umrah dan tidak haji. Karena apa? Karena manusia itu banyak yang masuk Islam. Dan tahun 9 Hijriah disebut dengan Amul Wufud. Disebut dengan apa? Amul Wufud, tahun utusan. Jadi utusan manusia datang ke Madinah menemui Nabi SAW ingin belajar Islam. Nabi SAW Nabi menyambut. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Bakar Siddiq untuk haji. Bukan untuk haji, untuk umrah. Untuk umrah. Untuk umrah dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW diumumkan bahwa setelah tahun ini yang tawaf tidak boleh telanjang dan tidak boleh orang musyrik. Gitu. Berarti menunjukkan bahwa yang tawaf itu telanjang, akhi. Budaya telanjang itu budaya siapa? Budaya jahiliyah atau budaya siapa? Jahiliyah. Kalau jilbaban budaya siapa? Kewajiban dari Islam. Makanya mengatakan bahwa jilbab itu budaya Arab enggak benar. Ya. Dan hadisnya sahih. Nabi memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mengumumkan tidak ada yang tawaf kecuali tidak ada yang tawaf yang telanjang dan musyrik. Nah, itu. Baru di tahun 10 Hijriah maka Nabi SAW haji. Disebut dengan haji wada. Dan subhanallah banyak sekali sahabat yang ikut haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Jabir antum melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di depannya itu manusia, samping kanan manusia, samping kiri manusia, belakang manusia. Saking banyaknya yang ingin berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terjadilah haji di tahun 10 Hijriah, ya, dan nanti bisa bayangkan jalannya dari Madinah ke Mekah itu sekitar semingguan. Pekanan. Ya. Nyampe di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Kalau tidak salah berangkat tanggal 20 Zulqa'dah, 27 Zulqa'dah. Nyampe di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Jalan. Masya Allah. Jalan nggak ada yang jalan kaki, ada yang berkendaraan. Kemudian tuh bisa bayangkan tidak ada hotel. Hotelnya bintang 1000. Tidak. Tapi sekarang subhanallah orang yang umrah, subhanallah enak, ya, pakai mobil ber-AC, itu tidak. Sekarang udah ada kereta yang cepat, Masya Allah. Kemudian di Mekah dan di Madinah ada hotel, tapi subhanallah masih grundel. Ini mau umrah atau mau senang-senang? Sebagian orang itu. Ya tidak? Subhanallah. Ada tai cecak aja di WC, ribut. Ya? Ajib orang yang mau umrah sekarang. Kalau umrahnya Nabi SAW dan para sahabatnya luar biasa.
Ini orang umroh sekarang ngomel kalau pelayannya telat sedikit, nggak ada makanan sedikit, makanannya nggak selera. Aduh, ya. Walaupun memang itu haknya, tapi harus siap. Ini ibadah, ya. Di ikhwah yang Allah muliakan, kalau kita kembali kepada perjalanan Nabi Muhammad SAW luar biasa, ya. Dan kita kembali ke sini. Ini salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal isi perjanjian Hudaybiyah itu secara sepintas banyak merugikan kaum muslimin. Tapi di balik itu, mengalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Ada hikmah yang besar. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perjanjian Hudaybiyah ini dengan fath, kemenangan. Ya. Anda bisa lihat di surat Al-Fatih ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Maksudnya apa? Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, ya, telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang nyata. Kami bukakan Mekah. Ya. Padahal isi perjanjiannya, ikhwan fillah, luar biasa, banyak yang membuat kita ini lihat secara sepintas merugikan kaum muslimin. Bahkan kisahnya sangat menakjubkan kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di perjanjian Hudaybiyah dan setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, jadi kata Syekh rahimahullah, al-hikmatu fadlullahi yu'tihi man yasha, faman manna Allahu alaihi bil hikmati fa alaihi an yashkura Allah lailan wa nahara. Hikmah adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hikmah kepadanya, maka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Fa inna Allah azza wa jal, karena sesungguhnya Allah azza wa jal telah mengaitkan antara hikmah dengan syukur. Jadi kalau Allah kasih hikmah kepada kita, maka wajib bersyukur. Karena alasannya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara hikmah dengan syukur. Di dalam surat Luqman ayat ke-12 Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah." Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah an yashkur lillah, hendaknya engkau bersyukur kepada Allah. Setelah Allah berbicara tentang hikmah yang Allah berikan kepada Luqman al-Hakim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Bersyukur. Antara hikmah dan syukur kaitannya sangat erat sekali. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan tentang bagaimana cara bersyukur. Cara bersyukur itu ada 3 hal, atau rukun syukur ada 3 hal. Yang pertama syukrul qalbi, yang kedua syukrul lisan, yang ketiga syukrul jawarih. Ya. Pertama syukur hati. Hati kita wajib bersyukur. Ya. Bagaimana bersyukur dengan hati? Bi ayya'taqidal insanu anna ma bihi min ni'matin fa minallahi wahdah. Dengan meyakini bahwa apa yang ada padanya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hanya dari Allah datangnya. Hanya dari Allah datangnya. Jadi kita wajib meyakini bahwa semua kenikmatan yang ada pada kita
Dari siapa? Dari Allah. Dari dukun? Bukan. Dari jin? Bukan. Dari Nyi Roro Kidul? Hah? Bukan. Dari siapa? Allah. Faminallah wahdah. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, itu dari Allah. Ya wajib kita yakini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dari siapa? Allah. Ya. Rumah kita dari siapa? Allah. Kendaraan kita dari siapa? Allah. Ya. Seorang laki-laki dapat istri, istri dapat suami dari siapa? Allah. Punya anak dari siapa? Allah. Punya cucu? Allah. Ya. Semua kenikmatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini keyakinan yang wajib kita perhatikan. Yang kedua, syukrul lisan. Syukur itu dengan lisan, dengan lidah. Ya. Bagaimana syukur dengan lidah? Wa huwa tsana'u 'ala Allah. Memuji Allah. Memuji Allah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini ikhwan fillah, kata Rasulullah SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Timbangan amal kebaikan. Selain memenuhi timbangan amal kebaikan, alhamdulillah bisa melanggengkan rizki, nikmat, dan bisa menambah nikmat. Selain itu juga, alhamdulillah bisa mendatangkan ridha. Seseorang makan yang enak, ya, makan yang nikmat, yang lezat, terserah antum makan apa aja, terserah antum mau makan. Yang penting tidak memudaratkan. Ya tidak? Kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seseorang memakan sebuah makanan, meminum sebuah minuman, kemudian mengucapkan hamdalah, ya, melainkan Allah memberikan apa? Ridha-Nya. Allah kasih ridha. Subhanallah. Setelah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan nikmat yang lebih besar dari itu. Yakni apa? Ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanan nikmat yang kecil, nikmat dunia. Tapi ridha Allah nikmat besar. Dengan makan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa tahaddatsu amma an'ama Allahu bihi 'alal 'abd. Kemudian boleh berbicara tentang nikmat yang Allah berikan padanya. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun tentang nikmat Rabbmu, maka boleh kau katakan, boleh ceritakan. Selama tidak dalam rangka fakhr, selama tidak dalam rangka membangga-banggakan diri. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah syukru al-jawarih. Bersyukur dengan jawarih, bersyukur dengan anggota badan. Ya. Bagaimana syukur dengan anggota badan ini? Wa huwa an ya'budal insanu rabbahu kama amarah. Syukran lillahi ala ni'amih. Yaitu seseorang hendaknya beribadah kepada Rabbnya sesuai dengan perintahnya. Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Allah berfirman di surat Saba ayat yang ke-13, "I'malu ala Dawud syukra." I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, beramalah. Beramalah, maksudnya beramal kebajikan, beribadah. Syukra dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika dapat rezeki kemudian kita semakin giat beribadah, itu adalah bentuk syukur. Dapat rezeki semakin bersedekah, ya. Dapat rezeki sedekah. Ini bentuk apa? Syukur. Yang dibalik, bersedekah cari rezeki. Nah, ini ngawur ini. Ya? Ada sedekah cari supaya misalkan sedekah 10
ribu. Supaya datang 100 ribu. Ini ketika nggak dapat 100 ribu, marah sama Allah SWT. Ini ajaran yang menyimpang. Kelihatannya benar. Tapi ada maksud di balik itu. Salah, keliru. Betul. Bersedekah itu bisa mendatangkan kebaikan. Tapi salahnya adalah meniatkan sedekah untuk begitu. Ya. Nah, jadi ikhwah yang Allah muliakan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada syukur. Dapat rezeki, misalkan Allah kasih seseorang 10 juta misalkan. Dapat 10 juta. Dapat 10 juta buat minum-minuman keras. Undang kawannya, "Akhi, kawanku, ana punya apa? Ana punya duit nih. Ayo, ana mau tasyakuran." Kemudian kumpulkan kawan-kawannya, kemudian begadang malam sambil minuman keras, main gaplek lagi. Ini bersyukur tidak? Ini bersyukur atau kufur ini? Kufur. Ada lagi, dapat rezeki, Masya Allah ya. Rezeki kemudian puluhan juta. Kemudian sekalian nyunatin anaknya. Sekalian manggil artis dangdutan. Gitu. Joget-joget sambil minuman keras. Dalam rangka tasyakuran. Ini benar nggak ya tasyakuran begini? Ya. Islam suruh pakai jilbab, ya. Kemudian tidak ikhtilat. Ini malah begitu. Ini bukan bersyukur namanya. Ya. Ini dilihat. Tapi banyak orang awam yang belum paham atau kurang paham. Oleh karena itu, kita jelaskan makna syukur yang benar. Bagaimana syukur yang benar adalah dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.